Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kisah Teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Zaki Effendi absen 14, Salman Al-Farisi absen 29, dan saya sendiri Muhammad Quraish absen 15, dan Cinta Hilmiah absen 4. Yang pertama, biografi dan kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan putri dari Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir di Mekah, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai tahun kelahirannya. Sejak kecil, Fatimah dikenal sebagai sosok yang cantik, cerdas, penyabar, dan taat kepada kedua orang tua, serta memiliki akhlak yang mulia. Ia juga mendapat banyak julukan kehormatan seperti Az-Zahra, yaitu yang cemerlang, dan Sayyidah Nisa'il Alamin, penghulu wanita seluruh alam. Setelah wafatnya Khadijah, Fatimah banyak membantu mengurus kebutuhan Rasulullah SAW dan selalu mendampingi beliau dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah di Mekah. Kasih sayangnya kepada ayahnya sangat besar, sehingga ia menjadi penyejuk hati dan penyemangat Rasulullah. Keteguhan, kesabaran, dan keberaniannya menjadikan Fatimah sebagai teladan bagi kaum muslimah. Fatimah kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Hasan, Husain, Muhassin, wafat saat masih kecil, Zainab, dan Ummu Kulsum. Kehidupan rumah tangga mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan dan ketakwaan. Dari keturunan Fatimah, nasab Rasulullah SAW terus berlanjut. Fatimah wafat pada tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi'. Keutamaannya, yang pertama yakni sangat dicintai Rasulullah SAW dan disebut sebagai bagian dari diri beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjadi penghulu atau pemimpin wanita seluruh alam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, termasuk wanita terbaik dan tertinggi derajatnya di antara wanita mukmin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, menjadi salah satu tokoh wanita penghuni surga bersama Khadijah, Maryam, dan Aisyah. Hadis riwayat Ahmad. Kisah teladan. Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana dan penuh kesabaran. Meskipun sering hidup berkekurangan, ia adalah istri yang setia, tidak sombong, selalu mendukung perjuangan ayah dan suaminya, serta memiliki akhlak yang mulia. Fatimah juga dikenal sebagai perempuan yang berilmu dan meriwayatkan banyak hadis. Sikap sabar, rendah hati, sederhana, dan taat menjadikannya teladan bagi umat Islam. Selanjutnya, biografi dan kisah teladan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yatim dari kabilah Murad yang berasal dari daerah Qarn, Yaman. Meskipun hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, ia merupakan sosok yang sangat mulia karena rasa cinta dan baktinya yang luar biasa kepada sang ibu. Suatu ketika, Uwais pernah mengidap penyakit kusta. Ia berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya dinyatakan sembuh total, hanya menyisakan bekas selebar uang dirham di lengannya sebagai tanda. Meskipun belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyebut Uwais sebagai pemimpin para tabi'in. Nabi bahkan berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar meminta doa ampunan kepada Uwais apabila mereka bertemu kelak. Ketika menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, Umar bin Khattab selalu menantikan keberadaan Uwais di setiap musim haji. Saat rombongan Yaman tiba, Umar memastikan identitas Uwais melalui asal-usulnya, baktinya kepada sang ibu, hingga bekas kusta di lengannya. Setelah terbukti, Umar memeluk Uwais dan memohon agar mendoakan ampunan untuknya. Usai mendoakan Khalifah Umar,
Uwais bersiap melanjutkan perjalanan ke Irak. Umar sempat menawarkan surat rekomendasi untuk wali kota Irak agar Uwais dibantu. Namun Uwais menolaknya secara halus. Ia lebih memilih untuk hidup sederhana dan berjalan di tengah keramaian tanpa dikenal oleh orang banyak. Kisah teladan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok yang sangat sederhana dan jauh dari kesenangan harta duniawi. Ia menghadapi setiap ujian hidup dengan penuh keikhlasan, tanpa sedikit pun mengesampingkan usaha dan kerja keras untuk mengatasinya. Termasuk saat ia sedang diuji dengan penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ketabahannya, Uwais dikenal sebagai figur anak yang sangat menghormati dan taat kepada ibunya. Sebagian besar waktunya, ia dedikasikan khusus untuk merawat serta mendampingi sang ibu tercinta. Kemuliaan akhlaknya membuat Uwais mendapatkan perhatian dari penguasa saat itu, yaitu Umar bin Khattab. Namun, ia sama sekali tidak memanfaatkan fasilitas atau kesempatan tersebut untuk bersenang-senang maupun mencari keistimewaan. Sebaliknya, Uwais menolak diperlakukan secara khusus dan lebih memilih untuk hidup setara seperti rakyat biasa pada umumnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.